terakhir atau besok kita akan tahu persis tentang hasil dari sidang paripurna itu. Semoga hak angket bisa terwujud, karena hak angket itu bukan semata-mata untuk mencari yang jelek, tetapi untuk mencari kebenaran melalui penyelidikan. Pemilu di Indonesia sudah berlangsung hampir 1 bulan, tapi masih ada saja persoalan-persoalan yang muncul, yang timbul. Apakah itu karena suka dan tidak suka, tapi bukan itu sebetulnya yang dilihat oleh banyak masyarakat. Karena informasi yang terus-menerus berkembang, berseliweran, bertumbuh dengan cepat, akhirnya membuat masyarakat harus belajar dengan baik tentang informasi yang diterima. Nah, hingga saat ini, pada tanggal 1 Maret yang lalu, itu ada demo yang luar biasa. Itu tidak terjadi di Jakarta saja, tetapi juga di berbagai kota. Ada di Jakarta, ada di Surabaya, ada di Jogja, ada di Solo, bahkan di kota-kota yang lainnya juga ada. Dan yang paling mengherankan, demo yang terjadi pada tanggal 1 itu, khususnya yang ada di Jakarta, demonya ada pro dan kontra. Ini yang sangat-sangat luar biasa. Mengapa sampai terjadi demikian? Ya, rupanya yang pro ini juga sangat-sangat mendukung hasil pemilu, khususnya untuk pemilu presiden. Dan yang kontra juga sama tentang pemilu presiden. Tapi sebenarnya kecurangan-kecurangan itu sih tampak, ya, hanya memang tidak mau mengakui. Coba ada penabrakan konstitusi tidak? Pasti ada. Ya, yang pertama kan dimulai dari keputusan MK itu yang nomor 90. Ya, lalu pendaftaran di KPU itu kan juga ditabrak, ya, tetapi ya semua terus dimuluskan saja. Akhirnya ya seperti ini. Dan nanti pada ujungnya pastilah akan ada hal-hal yang tidak baik, ya, karena hal yang tidak baik pada saatnya pasti terbuka, pasti dapat diketahui, pasti dapat disibak persoalannya, ya, karena memang hal-hal yang tidak baik itu pastilah akan ada yang membongkar. Ingat ya, dengan peribahasa nila setitik rusak susu sebelanga. Hanya satu peristiwa kecil saja itu menjadi persoalan yang besar sekali dan semuanya jadi rusak. Nah, ini kan pemilu yang tahun 2024 ini boleh dikatakan oleh banyak masyarakat yang paling tidak berhasil. Pemilu yang banyak persoalan dan terus-menerus akan terus diungkap oleh banyak pihak, ya. Bukan hanya para elit politik saja, tetapi juga sudah ada kelompok-kelompok masyarakat yang mendukung adanya hak angket. Nah, pada tanggal 5 Maret ini juga ada sidang paripurna yang membicarakan satu di antaranya tentang hak angket. Ternyata hak angket itu hanya didukung oleh 3 partai saja, yaitu PDI Perjuangan selaku penginisiator yang dikemukakan oleh calon wakil presidennya, lalu didukung oleh partai PKB dan PKS. Partai yang lain masih anteng-anteng saja. Tapi sebetulnya kalau dirunut itu pun akan menjadi kekuatan. Karena mau tidak mau banyak juga sih partai-partai yang tahu bahwa ada kecurangan. Ya. Lalu kalau
kita lihat ya, demo pada 5 Maret pun juga masih berkelanjutan dari demo yang pada tanggal 1. Ya, didampingi juga dengan 2 persoalan demo, yaitu yang satu kontra, yang satu pro. Nah, kalau debat dulu aja ya bisa terjadi debat yang pro dan kontra, itu bagus sebetulnya. Tapi ini aneh, ada demo kok demo yang kontra dan yang pro. Ini kan berarti kayaknya yang pro ini kayak bayaran aja terjadinya. Tahu persis kapan akan ada demo. Ya, kenapa nggak tahu? Banyak informasi sih ya yang bisa diketahui karena zamannya zaman keterbukaan saat ini. Ya. Yang demo kontra ini ada 3 usulan. Yang pertama, turunkan harga sembako. Memang harga sembako meroket ya, khususnya beras. Pindah alamat, kata pedagang itu yang dulu 10.000, 11.000, melonjak ada yang 17, ada yang 18, ada yang 16. Nah, itu rakyat, terutama rakyat kecil yang berpenghasilan tidak tetap itulah yang memiliki beban berat tentang sembako. Ya, karena saya pernah memberikan ke tetangga saya, hanya saya beri 1 liter, dia berkata, aduh terima kasih sekali Pak, terima kasih sekali Bu, bisa makan nasi enak. Nah, seperti itulah keluh kesah masyarakat. Jadi wajar saja diperjuangkan. Saya lalu ingat tentang demo ini kok seperti zaman masa lalu yang jauh ke belakang tentang tuntutan sembako ini. Dan yang kedua, ya tentang kecurangan, ya, kecurangan pelaksanaan pemilu, ya, supaya diungkap melalui DPR, yaitu mengenai hak angket. Ya, yang tadi sudah saya kemukakan bahwa hak angket ini di dalam persidangan pleno DPR hanya dikemukakan oleh 3 partai saja, yang lain diam-diam saja. Dan yang ketiga tentang pemakzulan. Soal bisa dan tidak itu ranah dari para politisi. Ya. Tapi masyarakat sudah banyak yang berpandangan kalau DPR tidak bisa mengangkat tentang hak angket itu, maka ada peluang, yaitu terjadinya parlemen jalanan. Wah, kalau itu terjadi parlemen jalanan, nanti bisa lebih kacau lagi itu. Ya, kekacauan bisa terjadi. Kalau bisa jangan sampai terjadi deh kekacauan seperti yang pernah dialami pada masa-masa yang lampau. Ya, ada ya perampokan atau mungkin bahasa lebih sederhananya mengambil barang-barang dari toko-toko, ya, mencuri, ya, mengangkut dengan seenaknya, ya, lalu jalanan juga menjadi macet sehingga mengganggu orang-orang lain yang beraktivitas. Ya, sekali lagi tentang 3 tuntutan yang kontra tadi, saya juga ingat seperti masa-masa yang saya masih kecil, yaitu Tritura, 3 tuntutan rakyat. Sama persis sekarang juga mungkin saya sepadankan dengan istilah Tritura, yaitu 3 tuntutan rakyat. Yang pertama tadi sudah saya ungkapkan tentang turunkan sembako, tentang pelaksanaan pemilu yang curang, lalu juga mungkin ditambah lagi didiskualifikasi saja calon presiden yang nomor 2 itu, dan yang ketiga tentang pemakzulan. Nah, inilah hal-hal yang kurang untuk rakyat yang tahu, ya, jangan sampai terjadi keributan yang luar biasa, ya. Dan yang pro ya selalu berkata, kalau ada kecurangan laporkan saja kepada yang berwajib, laporkan saja kepada
misalnya panitia pengawas pemilu itu Bawaslu, ya, tapi kan masyarakat juga sudah tahu bahwa apa yang dilakukan kecurangan-kecurangan itu tidak ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang diberi kewenangan. Ya, satu-satunya jalan lewat institusi wakil rakyat di DPR. Kalau wakil rakyat juga tidak mampu, ya kita kurang tahu apakah parlemen jalanan terwujud atau tidak. Karena ini juga aneh loh. Memang masa reses mungkin para petinggi pada liburan karena capek ikut pemilu, lalu yang hadir di sidang paripurna tanggal 5 itu juga tidak banyak ternyata. Ya, tapi quorum tetap memenuhi syarat sehingga dapat diambil sebuah sikap yang baik. Petinggi partai, khususnya Ketua DPR RI juga tidak hadir. Ya, Wakil Presiden dari paslon nomor 1 juga tidak hadir. Nah, apakah ini ada gejala tentang hal-hal yang lebih positif atau lebih negatif? Kita tunggu saja perkembangannya pada jam-jam terakhir atau besok kita akan tahu persis tentang hasil dari sidang paripurna itu. Semoga hak angket bisa terwujud karena hak angket itu bukan semata-mata untuk mencari yang jelek, tetapi untuk mencari kebenaran melalui penyelidikan ya, yang dilakukan oleh anggota dewan yang dipercaya oleh rakyat. Oke, sampai ketemu pada kesempatan yang lain.